2020 ini, 2020 kemarin, karena pengaruh pandemi, angka itu bisa sampai 32,5%. Itu secara nasional. Bapak Presiden menghendaki angka itu bisa diturunkan menjadi 14% di tahun 2024 ya. Saudara-saudara sebagai pengurus perhubungan kepala berdasarkan keputusan kepala perwakilan badan kependudukan dan keluarga berencana nasional daerah istimewa berdasarkan keputusan kepala perwakilan badan kependudukan dan keluarga berencana nasional daerah istimewa. Saudara-saudara sebagai Dewan Pengurus Ditengarai naik ya, ditengarai naik tahun 2020 ini, 2020 kemarin, karena pengaruh pandemi, angka itu bisa sampai 32,5%. Itu secara nasional. Bapak Presiden menghendaki angka itu bisa diturunkan menjadi 14% di tahun 2024 ya. Dan BKKBN ditunjuk menjadi ketua tim percepatan penanganan stunting nasional itu. Sebelumnya ketuanya adalah Bappenas, Pak Menteri Bappenas ya. Nah, oleh karena itu tugas BKKBN ini sebetulnya cukup besar itu. Karena harus mengkoordinir kementerian dan lembaga yang lain dalam bersama-sama mengkeroyok stunting dan juga harus mengkoordinir pemerintah pusat dan daerah. Ini sampai ke tingkat desa. Ini yang besarnya itu seperti itu seluruh Indonesia. Nah, oleh karena itu kami selalu dari hari ke hari sosialisasi terus, dan di DIY ini kami senang karena DIY ini kan angkanya relatif rendah. Kalau kita lihat angka rata-rata sebetulnya secara keseluruhan itu tadi sudah saya sampaikan sudah mencapai angka 13,9%. Ini data dari EPP BGM namanya. Meskipun data ini ya tidak mesti sempurna, tetapi angka segitu itu lumayan cukup baik itu. Ada beberapa penelitian yang terkait dengan DIY itu angkanya itu range-nya ya, antara 13,9 sampai 21. Artinya ada penelitian juga yang menyatakan DIY stuntingnya 21, tapi ada penelitian atau angka yang direkrut dari Kementerian Kesehatan tadi 13,9. Nah, oleh karena itu tadi saya sampaikan di sambutan saya supaya DIY ini bisa menjadi percontohan nasional. Dan saya berharap percontohan penurunan stunting sekaligus percontohan penurunan angka kematian ibu, penurunan angka kematian bayi. Sebetulnya DIY ini bisa lah mengikrarkan zero maternal preventable maternal death. Artinya zero, tidak ada kematian kepada ibu yang melahirkan yang masih bisa dicegah. Ya Allahu alam bisa ada kematian yang nggak bisa dicegah gitu ya. Tetapi kalau kematian yang bisa dicegah, contohnya apa? Perdarahan misalnya. Perdarahan kok mati gitu. Apa nggak ada darah itu kan pertanyaan. Apa nggak ada darah yang bisa dimasukkan itu. Jadi mestinya infeksi kok mati, hari gini kok infeksi kok mati, wong obat antibiotik udah banyak ya. Itu yang saya maksudkan preventable maternal death ya. Jadi ibu melahirkan itu bisa dinolkan matinya
terutama yang bisa dicegah tadi. Nah, makanya kalau menurut saya DIY bisa menjadi contoh dalam hal zero maternal mortality, dalam hal ini preventable maternal.